Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Sekali lagi sembahyang. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihi. Sekali lagi katakan, sungguh besar dan kudus namamu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Biarlah ya Tuhan bawa kami ya Tuhan. Kami terus bersyukur untuk kebaikan-Mu buat kami ya Tuhan. Ini doa kami Yesus. Bapa, ku mengasihi-Mu. Mari buka kedua tanganmu. Haleluya. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu Bapa, ku mengasihi. Haleluya Bapa, ku mengasihimu. Mari berikan tepuk tangan buat Allah kita. Sorakan haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Berbicara buat kami Roh Kudus. Sampaikan pesan-pesan-Mu buat kami. Tuhan, kami tahu, biarlah Engkau bawa kami untuk kami tetap berdiri pada posisi kami yang tepat. Urapi kami semua ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan. Pakai ya Tuhan mulut dan bibir hamba-Mu untuk hamba dapat menyampaikan pesan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan, apa kabar semuanya? Saya akan menyampaikan satu tema yang Tuhan kasih buat saya. Berbicara tentang berdiri pada posisi yang tepat. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita bisa melihat bahwa hari-hari ini Tuhan sedang membawa kita lebih lagi, amin. Kepada satu posisi, kita berdiri pada posisi rohani kita yang tepat. Nah Tuhan mau hari-hari ini kita bergerak bersama-sama di dalam hadirat-Nya. Nah saya melihat bahwa gereja sedang dipanggil Tuhan hari-hari ini untuk kita berdiri pada posisi yang tepat. Nah, berbicara tentang berdiri pada posisi yang tepat, artinya kita memberikan rasa hormat kepada Tuhan. Dan kita punya respek yang besar kepada orang-orang yang bersama-sama dengan kita. Yang setuju katakan amin. Nah, Tuhan mau kita memberikan rasa hormat, respek kita kepada Tuhan. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau berbicara tentang ketika kita berdiri pada posisi yang tepat, artinya Tuhan mau gini, kita memberikan rasa hormat kita kepada Dia. Kepada Tuhan kita, Allah yang luar biasa. Amin. Kita menaruh respek kita kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah berbicara tentang ketika kita berdiri kepada posisi yang tepat, artinya Tuhan mau kita melangkah kepada sesuatu yang pasti. Amin. Dasar iman kekristenan kita adalah Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Iman kepada Yesus adalah penopang hidup seorang Kristen. Namun iman yang
Kepada Yesus tidak berarti iman yang pasif. Iman itu harus bergerak pada hal-hal yang aktif. Sesuatu yang aktif. Amin. Bukan pasif. Tetapi Tuhan mau kita harus aktif di dalam hal rohani kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara, kita harus menyadari bahwa ketika Tuhan memanggil kita kepada satu posisi, ada banyak hal seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Setuju katakan amin. Ada banyak tantangan, ada banyak masalah. Mungkin di sekeliling kita orang mungkin gak suka, gak setuju dengan kita. Tetapi kalau Tuhan sudah memilih kita dan Dia sudah menetapkan bahwa kita berdiri pada posisi yang tepat, disitulah tidak ada satu orang pun yang dapat bisa menggagalkan itu. Yang setuju katakan amin. Saya terlalu percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa. Amin. Ketika kita berdiri pada satu posisi rohani yang tepat, kita berdiri dengan Tuhan, maka ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Satu cara untuk kita dapat berdiri pada posisi yang tepat adalah ketika kita berjumpa dengan setiap perkataan firman Tuhan. Ya, setuju katakan amin. Karena firman Tuhan ada penopang dalam hidup kita. Ini yang Tuhan mau. Bapak Ibu Saudara harus menyadari bahwa setiap perkataan firman Tuhan yang akan menopang seluruh langkah kehidupan kita hari-hari ini. Kalau gereja atau setiap kita hamba-hamba Tuhan terus mengandalkan Tuhan di dalam hal apa? Berbicara tentang firman, berjumpa dengan perkataan-perkataan firman, maka otomatis jalan kehidupan kita selalu Tuhan berkati. Yang setuju katakan amin. Saya terlalu percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang hebat. Berbicara tentang berdiri adalah hal yang sangatlah penting untuk mencapai posisi berdiri kita yang tepat. Seringkali kita dibenturkan dengan berbagai macam-macam tantangan dalam kehidupan kita. Ada banyak hal yang kita hadapi. Banyak kita dibenturin dengan berbagai macam. Sesuatu yang mungkin yang tidak kita inginkan, tapi itu mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Dalam Alkitab, orang-orang yang mencapai pada posisi yang berdiri pada posisi yang tepat yaitu Daniel. Saudara bisa lihat dan saudara pelajari. Coba kita buka di dalam Daniel 6 ayat 4. Daniel 6 ayat 4 bilang begini. Kalau kita bisa lihat dan kita pelajari tentang Daniel. Daniel ini orang yang luar biasa. Dia memiliki roh yang kuat. Roh yang luar biasa. Dalam Daniel 6 ayat 4 bilang begini. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Katakan luar biasa. Dia memiliki roh yang luar biasa. Lanjut. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaan. Saudara lihat. Orang yang berdiri pada posisi yang tepat. Selalu pasti dia akan berdiri pada satu jabatan-jabatan penting. Baik dalam kerajaan, baik dalam pemerintahan. Yang setuju katakan amin. Nah, Tuhan selalu menempatkan orang-orang yang punya roh yang luar biasa seperti Daniel. Kalau kita bisa pelajari bahwa Daniel ini orang yang luar biasa. 5 fakta tentang Daniel pada zaman dia berdiri pada posisi yang tepat. Yang pertama, dia seorang pemuda Yahudi yang cerdas. Amin. Dia memiliki spirit kecerdasan yang luar biasa. Roh yang luar biasa dalam hidupnya. Sehingga dia dipercayakan. Tuhan kasih dia apa? Hikmat, kecerdasan, kepandaian. Untuk dia bisa berdiri. Dia berbicara. Nah, setiap kita, Tuhan bilang gini, kamu harus menjadi orang yang cerdas. Orang yang cerdas itu artinya apa? Ketika dia dekat dengan Tuhan, dia banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Waktu dia dekat dengan Tuhan, Tuhan akan berikan kepintaran, hikmat. Waktu dia merenungkan firman Tuhan, yang pasti Tuhan akan membukakan sesuatu dalam hidupnya. Ya, setuju katakan amin. Dia seorang pemuda Yahudi yang cerdas. Yang kedua, dia dapat merasakan mimpi Raja Nebukadnezar. Saudara bisa lihat. Kalau kita baca dalam Daniel 2,
Itu Daniel luar biasa. Dia bisa mengartikan mimpi dari Raja Nebukadnezar. Padahal seluruh ahli-ahli sudah dipanggil untuk, kalau kamu bisa menafsirkan mimpi ini, kalian akan aku angkat. Tetapi lihat, Tuhan itu luar biasa. Waktu ada orang yang berdiri pada posisi yang tepat, disitulah Tuhan angkat dia. Ya setuju, katakan amin. Tuhan bawa dia kepada satu level yang lebih lagi. Yang ketiga, Daniel difitnah hingga dia dibuang di gua singa. Saudara bisa lihat, banyak orang yang mempercecah kehidupannya. Demikian juga kadang-kadang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin orang yang gak suka dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Kita harus masuk kepada apa? Gua singa. Tetapi lihat, penyertaan Tuhan sempurna atas orang-orang yang berdiri pada posisi yang tepat. Artinya berdiri pada posisi rohani yang tepat sehingga Tuhan memberkati. Saudara juga harus demikian. Ketika mungkin orang-orang gak setuju dengan kita, gak menyukai kehidupan kita, tapi waktu kita dekat dengan Tuhan, kita punya kedekatan dengan Tuhan, yang pasti Tuhan akan memberkati kita. Yesus juga katakan amin. Bapak Ibu Saudara, seringkali terjadi dalam kehidupan kita, baik di dunia rohani maupun di dunia nyata secara khusus. Banyak hal yang terjadi. Kita nggak bisa melarang orang untuk tidak suka dengan kita. Setuju enggak? Kadang-kadang begitu, kita dibenturin dengan berbagai macam fitnahan, cercaan yang kita hadapi, dan itu harus kita terima. Kalau kita kuat dengan Tuhan, yang pasti Tuhan akan menyertai, memberkati kita. Dia akan membawa kita lebih lagi, naik kepada satu tingkatan level lagi. Amin. Kadang-kadang kita dibenturin dengan orang-orang. Saudara, jangan salah. Yang banyak menyakiti kehidupan kita itu orang-orang terdekat dengan kita. Itu yang kita nggak tahu. Jelasnya di mana? Tetapi Tuhan bilang gini, waktu kau dekat dengan Tuhan, engkau berdiri pada posisi rohani yang tepat, Tuhan akan memberkati hidupmu. Ya setuju, katakan amin. Dia akan bawa hidupmu kepada satu tingkatan lebih lagi. Engkau akan semakin mengerti bahwa Tuhan akan memimpin jalan kehidupanmu. Sebagaimana Daniel, dia difitnah, dia dimasukin. Sampai Raja Darius, aduh, kalau saya baca ini, dia sampai, kalau bisa jangan Daniel yang masuk. Bayangkan. Raja sampai takut, gelisah. Akhirnya dia bangun pagi-pagi, kalau kita baca. Bangun pagi-pagi dalam Daniel 5. Saudara, kalau Daniel 6, saudara baca. Dia bangun pagi-pagi. Lalu dia pergi ke gua, masuk. Dia panggil Daniel. Dan Daniel sahut, ya Raja Tuanku. Di situ Raja langsung bilang, ini berarti Tuhan menyertai orang-orang yang berdiri pada posisi yang tepat. Ya setuju, katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Tuhan mau hari-hari ini kita harus berdiri pada posisi yang tepat dengan Tuhan. Mengarahkan kehidupan kita dengan Dia. Yang keempat, Daniel itu orang yang luar biasa. Dia menjabat di istana sampai kepulangan orang Yehuda. Yang kelima, dia mendapat banyak penglihatan. Kalau saudara pelajari Daniel, ini luar biasa. Amin. Dia orang yang luar biasa. Ada beberapa cara untuk kita dapat berdiri pada posisi yang tepat. Namun terkadang ya, butuh waktu yang lama untuk kita mencapai posisi yang tepat. Perlu yang namanya kematangan rohani. Katakan kematangan rohani. Seseorang harus matang rohaninya. Baru Tuhan akan bawa dia. Semakin kita ditekan, semakin kita digenjot, saudara harus tahu bahwa Tuhan punya banyak cara untuk menolongmu. Tuhan punya banyak cara untuk membawa engkau keluar dari ketika engkau ditekan. Ketika engkau diam, engkau minta Tuhan yang menolong hidupmu, maka Dia akan bertindak.
Amin. Engkau harus punya spirit yang kuat, roh yang kuat. Setiap hari. Sebagaimana gembala kita selalu bilang gini, engkau harus bangun hubunganmu di dalam doa. Dasar kekristenan kita artinya begini, Tuhan mau engkau berdoa. Amin. Setiap hari berdoa. Doa apa? Saat teduh. Bangun kehidupanmu dengan Dia. Setiap hari. Di dalam doamu. Baca firman. Renungkan itu. Maka engkau akan kuat. Menjalani kehidupanmu. Karena kita nggak tahu. Mungkin engkau berpikir engkau jago di sini. Tetapi di luar sana. Waktu kita melihat dunia. Benar-benar. Engkau menghadapi. Dan engkau akan dibenturkan dengan berbagai macam. Nah ini yang Tuhan tuh banyak. Saya melihat bahwa hari-hari ini Tuhan sedang membawa kita kepada berdiri pada posisi yang tepat. Amin. Ada beberapa cara atau langkah untuk kita dapat berdiri pada posisi yang tepat. Yang pertama, milikilah standar rohani yang kuat. Katakan milikilah standar rohani yang kuat. Kita harus memiliki standar rohani yang kuat. Artinya, roh yang peka. Roh yang tajam. Amin. Untuk kita dapat melihat. Tuhan maunya apa? Daniel mempunyai standar rohani yang kuat. Dia tidak terpengaruh dengan manuver-manuver pejabat-pejabat lain yang berusaha untuk menggagalkan rencana Tuhan dalam hidupnya. Ini Daniel. Dia memiliki standar rohani yang kuat. Dia tidak terpengaruh dengan manuver-manuver para pejabat-pejabat yang mau menyingkirkan hidupnya. Karena standar rohani. Naikkan standar rohanimu dengan Tuhan. Kita buka dalam Daniel 6 ayat 5. Kita baca bersama-sama. Sudah dapat? 2, 3. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atas sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Ya setuju, katakan amin. Bapak Ibu Saudara, kita lihat. Daniel memiliki standar rohani yang kuat. Para pejabat tinggi, wakil raja untuk mencari alasan dakwaan kepada dia. Tetapi tidak ditemukan. Di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Kadang-kadang orang mungkin mau mencari kesalahan-kesalahan kita. Tetapi Tuhan itu baik. Ada perlindungan Tuhan atas hidup kita. Ada pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita. Waktu kita berdiri pada posisi yang tepat. Setuju, katakan amin. Gereja, setiap kita hamba-hamba Tuhan. Waktu kita berdiri pada posisi yang tepat. Dan kita naikkan standar rohani kita, iman kita. Tuhan akan bawa kita lebih. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kadang-kadang nih, kita sudah berdiri pada titik rohani atau posisi yang tepat. Masih saja ditusuk kiri kanan. Dan tanpa kita sadari, itu kadang-kadang ada orang-orang yang mungkin menyucuk kita dari belakang. Tetapi waktu kita berdiri, kita bilang, Tuhan, Engkaulah pembelaku. Engkau yang menuntun aku. Kita akan mendapatkan kemenangan. Dan setuju, katakan amin. Bapak Ibu Saudara, ketika kita membangun standar rohani yang kuat dengan Tuhan, maka apapun yang orang fitnahkan atas kehidupan kita, atau orang mau jatuhkan kita, Tuhan akan bela. Ya setuju, katakan amin. Ini yang Tuhan bawa.
kita memiliki pengalaman rohani dengan Tuhan. Jangan takut ketika kita berdiri pada posisi yang tepat. Ada tangan Tuhan yang selalu membela kita dari niat-niat jahat orang yang mau menjatuhkan kita. Amin. Jangan takut. Di sini tuh saya dapatkan gini. Orang yang rendah hati adalah orang yang selalu mengutamakan Tuhan. Waktu kita rendah hati, yang pasti kita dibela Tuhan. Saudara lihat, waktu saya mendapatkan satu gambaran, waktu gembala khotbah dia bilang gini, waktu posisi engkau meratap, ketika orang mau menyerang saudara, artinya saudara itu dibawa, rendah hati, merendahkan diri. Saudara tersungkur, waktu panah itu memanah kita, tidak akan pernah kena. Yesus juga katakan amin. Karena apa? Ada Tuhan yang menopang kita. Dia menolong kita. Kita buka dalam 1 Petrus 5:6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Orang yang rendah hati, Tuhan akan tinggikan dia pada waktunya. Artinya dia berdiri pada posisi yang tepat. Tuhan bawa. Naik. Yang kedua, milikilah moralitas yang sehat setiap hari. Amin. Yang kedua berbicara tentang miliki moralitas yang sehat setiap hari. Kalau kita semua punya moralitas yang sehat, yang pasti perjalanan kita Tuhan sertai. Yang setuju katakan amin. Moral adalah sesuatu yang harus diterapkan dengan baik kepada setiap anak sejak usia dini. Yang setuju katakan amin. Kita harus ajarkan kepada anak kita sejak usia dini untuk memiliki moralitas yang baik. Untuk itu Tuhan tuh baik. Kita punya sekolah Bethesda. Amin. Ada sekolah. Gembala kita mendapatkan visi ini untuk membangun sekolah. Untuk membangun yang namanya moralitas untuk anak-anak. Untuk generasi next gen. Itu yang Tuhan mau. Dan kita bisa melihat itu. Untuk membangun yang namanya moralitas itu penting sekali untuk anak-anak kita. Amin. Kita harus memiliki moralitas yang sehat setiap hari. Sehingga kehidupan kita diberkati oleh Tuhan. Karena moral dapat menentukan masa depan bangsa. Amin. Karena moral dapat menentukan masa depan bangsa. Contoh moral yang harus diajarkan adalah yang pertama kerendahan hati. Katakan kerendahan hati. Engkau harus menjadi orang yang rendah hati. Supaya Tuhan bawa engkau lebih lagi. Kalau engkau menjadi orang yang rendah hati, yang pasti kehidupanmu akan mulus-mulus saja. Amin. Walaupun banyak yang tidak menyukai kehidupanmu. Tapi engkau menjadi orang yang rendah hati, Tuhan akan selalu bela. Kalau kita bisa lihat dalam Alkitab, banyak. Raja Daud. Orang-orang yang luar biasa. Yang kedua, punya empati. Katakan empati. Kau harus punya empati terhadap sesamamu. Yang ketiga, punya integritas. Katakan integritas. Perlu kita punya integritas. Kalau engkau punya integritas, yang pasti engkau tidak akan keluar dari zonanya Tuhan. Yesus juga katakan amin. Engkau harus ada terus dalam tracknya Tuhan. Sehingga engkau akan diberkati oleh Tuhan. Kalau engkau punya integritas yang kuat dengan Tuhan, kehidupanmu selalu terbuka. Amin. Jangan sampai engkau kehilangan integritas dalam hidupmu. Kita sudah sering dengar apa yang disampaikan lewat gembala kita Pak Sabta. Jadi hamba Tuhan punya integritas. Amin.
di mana Tuhan menuntun kita lebih lagi. Yang berikut, yang keempat, disiplin, katakan disiplin. Kalau kita membangun moralitas kita yang baik, kita harus punya kedisiplinan. Disiplin dalam kehidupan. Amin. Orang yang mau berhasil, dia harus punya disiplin yang kuat. Setuju, katakan amin. Waktu kita punya disiplin yang kuat, artinya disiplin dalam membaca firman, memuji menyembah Tuhan, masuk dalam hadirat gereja, menyembah Tuhan. Di situ Tuhan akan membukakan jalan buat dia. Punya kedisiplinan. Kita harus punya kedisiplinan. Disiplin dalam membaca firman Tuhan. Menerapkan firman Tuhan. Amin. Kadang-kadang untuk menerapkan firman Tuhan itu susah atau gampang? Saya mau tanya dulu, susah atau gampang menerapkan firman Tuhan? Susah. Untuk menerapkan firman Tuhan kadang-kadang itu susah. Firman itu harus menjadi daging. Setiap hari engkau harus makan itu firman. Sehingga engkau berjalan, dituntun oleh firman. Dengan disiplin. Mendisiplinkan dirimu. Saya mendisiplinkan diri saya apa? Olahraga. Olahraga, yaitu jadi gaya hidup. Bagaimana kehidupanmu? Amin. Dari saya berat badannya tuh, dulu tuh Pak Andre tahu lah, kita tuh sama-sama tahu. Karena kita memang selalu bersama-sama, makannya sama. Pak Andre, Pak Sem, Pak Ungke, ini kita bertiga ini. Sampai sekarang makannya tuh sama. Saudara, ya ini karena yang kita harus disiplinkan diri kita. Kalau saudara punya rohani yang kuat, tetapi waktu kesehatanmu gagal, jangan salahkan Tuhan. Setuju enggak? Jangan kau salahkan Tuhan. Ini karena Tuhan ini. Padahal engkau sendiri yang tidak pernah disiplinkan dirimu. Disiplinkan dirimu dengan apa? Baca firman, berolahraga. Amin. Sehingga engkau menjadi orang yang luar biasa. Tetap berdiri pada posisi yang tepat. Yang berikut, yang kelima. Kalau kita memiliki moralitas yang sehat, kita harus punya keberanian, katakan keberanian. Berani untuk melangkah. Amin. Kadang-kadang untuk berani untuk melangkah. Punya keberanian untuk melangkah. Dan kita disuruh melangkah. Itu kadang-kadang tuh waktu kita melangkah, kita dibenturkan. Terus di situ kita mulai mau, apakah mundur atau gimana? Tetapi waktu kita punya spirit yang kuat, seperti Daniel, wah itu luar biasa. Dia menerobos. Dia punya keberanian. Ketika Tuhan bilang begini, kamu harus keluar dari zona nyamanmu dan kamu harus berjalan. Amin. Kadang-kadang gak masuk di pikiran kita, di akal kita. Ketika Tuhan bilang begini, kamu harus keluar dari zona nyaman. Itu seringkali kita dibentur dengan berbagai macam, masalah. Bagaimana kita bisa untuk terus dan diam bilang, ya Tuhan. Ya Tuhan. Tetapi waktu engkau berani keluar dan engkau berjalan terus kepada apa yang Tuhan mau, di situ kehidupanmu akan diberkati. Ya setuju, katakan amin. Saya melihat banyak orang-orang yang punya keberanian, punya moralitas yang baik setiap hari. Dan dia punya keberanian, Tuhan berkati hidupnya. Amin. Kita baca dalam Daniel 6 ayat 6. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Saudara bisa lihat, yang mereka cari yaitu apa? Ibadahnya Daniel. Dalam hal ibadahnya Daniel. Karena Daniel punya moralitas yang kuat.
Kita bisa lihat. Daniel itu contoh, kita bisa lihat Daniel. Memiliki moralitas yang kuat. Dia memiliki kerendahan hati. Amin. Daniel punya kerendahan hati. Dia punya empati, integritas, disiplin, dan keberanian. Amin. Maka Tuhan mengangkat dia. Tuhan memberkati kehidupannya. Amin. Saya percaya Tuhan memberkati kita semuanya hari ini. Amin. Ini yang Tuhan mau sampaikan buat kita. Tetaplah berdiri pada posisi yang tepat dalam kehidupanmu. Jangan pernah keluar. Terus dengan Tuhan. Lihat dia. Tuhan akan memberkati kehidupanmu setiap hari.